Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua ya. Materi kita hari ini adalah tentang komunikasi nonverbal. Jadi sebelum UTS kemarin kita sudah banyak belajar tentang bagaimana melakukan public speaking yang baik, bagaimana melakukan presentasi yang baik, dan juga ditutup dengan bagaimana sebuah presentasi dan kemampuan public speaking yang baik itu nantinya bisa membawa kita kepada suatu personal branding yang mencoba kita bangun. Nah, pelajaran kita makin meningkat lagi, materi kita makin advance lagi, kita masuk ke komunikasi nonverbal ya. Ada dua hal yang akan coba saya bahas lebih lanjut, yakni tentang komunikasi verbal versus komunikasi nonverbal. Dan yang kedua, tentang body language ya. Jadi nonverbal memang rata-rata orang nyebutnya sih sebagai body language. Oke, kita masuk di part pertama dulu. Gitu, kalau kita lihat by definisi, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu adalah proses komunikasi yang melalui bahasa dan kata-kata. Jadi selama kita mengucapkannya gitu ya, dengan kata-kata dan bahasa kita, itu dapat dikategorikan dalam sebuah komunikasi verbal. Lalu, apa bedanya dengan nonverbal? Nah, nonverbal ini biasanya tidak ditunjukkan lewat kata-kata gitu ya, tapi lebih banyak ditunjukkan lewat perilaku maupun lewat bahasa tubuh ya, atau body language. Nah, body language sendiri ya, itu merupakan pesan yang disampaikan berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata gitu ya, sentuhan, kemudian artifak itu adalah sebuah lambang, diam. Jadi diamnya seseorang itu juga merupakan sebuah body language ya. Jadi kalau lu lagi temenan, kemudian temen lu biasanya banyak ngomong, tiba-tiba dia banyak diem, nah boleh jadi dia lagi baper dan bete sama lu. Nah, jadi diam itu juga menunjukkan sebuah bahasa gitu, bahasa isyarat gitu. Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong, tapi coba bilang gitu ya, artinya juga diam gitu ya. Atau ada orang pakai tanda kayak gini, itu juga artinya diam dulu, break gitu ya. Ekspresi wajah, boleh jadi dia nggak ngomong apa-apa, tapi saat kamu ngomong, mukanya berubah gitu ya, jadi merah gitu, jadi malu, atau tiba-tiba dia jadi nggak happy karena perkataan kamu. Perubahan wajahnya dia, kemudian cara pandangan mata dia gitu ya. Jadi nanti kita akan tahu juga bahwa beberapa pandangan itu punya artinya gitu ya. Kita bisa tahu kok orang itu nggak usah ngomong apa-apa kalau cara dia memandang kita sayu gimana, nah berarti mungkin dia suka sama kita. Tapi kalau pandangannya lebih melotot lagi, lebih besar lagi, mungkin kita jadi ngeh bahwa dia nggak mulai keganggu dengan perilaku kita gitu ya. Sentuhan itu juga sebuah body language, makanya bayi, balita, batita gitu ya, belum ngerti omongan ibu bapaknya, tapi lewat sentuhannya ibu tuh bisa memberikan arti kasih sayang buat bayinya gitu ya. Itu lewat sentuhan, lewat diam tadi udah, waktu juga ya, penyampaiannya kapan tuh penting. Suara, nah suara nih nanti ada hubungannya ke intonasi dan lain sebagainya, itu pengaruh juga gitu ya. Nah, postur dan gerakan tubuh juga rupanya mencerminkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau nanti orang marah, kalau kita lihat beberapa ekspresi, mereka cenderung punya postur yang lebih tegap gitu, dan juga ada gerakan tubuhnya. Nah itu nanti menandakan sesuatu. Kita akan sama-sama pelajari lebih lanjut ya. Oke, ini survei yang menarik teman-teman, bahwa ternyata 7% manusia berkomunikasinya lewat kata-kata gitu ya. Sisanya, which is itu 93%, itu justru berkomunikasinya melalui nonverbal. Kita mungkin selalu ngerasa bahwa ini orang nggak suka sama kita. Kadang-kadang kita suka ngerasa gini, ada orang nggak suka sama kita, padahal orang itu nggak pernah sama sekali ngomong ke kita bahwa dia nggak suka. Tapi lewat sikap dia kepada kita, lewat perilaku dia kepada kita, lewat cara dia ngomong kepada kita, mungkin jutek gitu ya. Setiap ngomong julid gitu, dia bisa jadi tahu bahwa lu nggak suka sama dia gitu ya. Nah jadi bahasa nonverbal kadang-kadang lebih powerful gitu ya. Mungkin kalau kalian lagi sudah S1 ya, sekarang lagi menempuh S1, sudah mulai kalau bisa saya bilang sudah mulai bisa merasakan ya, oh ini orang suka apa enggak. Jangan-jangan kalian pun ada
ada suka ya, wajar kan. Ketertarikan atau suka dengan lawan jenis kan wajar. Cowok suka cewek, cewek suka cowok gitu ya. Nah, wajar. Kadang-kadang gimana kita bisa tahu dia suka sama kita apa enggak? Terkadang kita menilainya malah dari perilaku gitu ya. Mungkin kalau nanti temennya ngasih tahu bahwa dia suka malu tuh dicomblangin, itu mungkin different case ya. Tapi beberapa kadang-kadang kita bisa sadar gitu dari cara dia natap kita, kemudian dari macam-macam kita bisa tahu. Jadi nonverbal tuh penting sekali ya teman-teman. Bahkan ada mungkin kalau kalian lagi di kelas ada dosen yang menurut kalian killer, kalian bawaannya takut aja sama dia. Padahal dia nggak pernah bentak kamu gitu ya. Padahal dia juga nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Tapi kenapa kamu takut gitu? Ya kadang-kadang kita ngelihatnya justru dari gesturnya, dari intonasi suara yang dia pakai, dari cara dia berkomunikasi gitu, cara dia natap itu akan beda. That's why komunikasi nonverbal itu jauh lebih banyak artinya sebetulnya dibandingkan komunikasi verbal. Nah, kenapa saya mau stop dulu di sini? Kenapa sih kita perlu mempelajari tentang komunikasi nonverbal? Karena komunikasi verbal kita akan lebih sempurna, maknanya lebih nyampe kalau diimbangi dengan nonverbal ya. Teman-teman perhatiin nih kalau saya ngomong tuh kadang-kadang saya gerakin tangan segala macam. Itu untuk memperkuat pesan yang saya sampaikan gitu ya. Jadi nanti makanya kita juga belajar gimana gerakan tangan segala macam. Itu salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal gitu. Nah, oke. Contoh lain adalah kalau anak muda pada suka ya nonton komika, nonton stand up komedi. Kenapa sih kadang-kadang kita lucu gitu ya? Lu kadang-kadang sebenarnya materinya biasa aja, cuman begitu yang bawa dia, lu bawaannya mau ketawa gitu. Karena ngelihat mukanya aja, ngelihat mimiknya aja, kita udah suka, udah lucu gitu. Nah, itulah dahsyatnya komunikasi nonverbal. Dan kalau diperhatiin para stand up komedi atau para komika itu, mereka benar-benar kuat banget di komunikasi nonverbal. Karena ekspresi mereka itu yang kadang-kadang jauh lebih menentukan kelucuan gitu. Ya, jadi itulah pentingnya kita belajar komunikasi nonverbal. Oke, ini juga masih memperkuat fakta tadi. Jadi ada penelitian dari Albert Mahrabian, salah satu profesor psikologi dari luar. Dia mengatakan bahwa seseorang dapat dipercaya dari konsistensinya dalam 3 faktor komunikasi. Jadi orang bisa bohong lewat kata-kata gitu ya, tapi kadang-kadang bahasa tubuhnya, nonverbalnya atau visualnya nggak bisa dibohongin. Nah, dan juga nada dan suara. Kalau rutin nonton TV kabel gitu ya, nonton Criminal Minds, nonton Fox Crime, nonton macam-macam ya. Bahkan di Netflix tuh belum lama tuh ada film tentang pembunuhan, kalau teman-teman ingat, saya lupa judulnya kalau nggak salah, American Murder ya. Jadi ada istri sama anak yang dibunuh sama suaminya gitu. Suaminya tuh nggak ngaku, tapi akhirnya dia diinterogasi sama polisi gitu. Ini padahal sebelum menggunakan pakai alat deteksi ya, dia ketahuan tuh. Nah, dari situlah kenapa sih polisi bisa tahu nih orang bohong apa enggak. Itu dari cara dia ngomong ketahuan. Orang bohong kalau kamu inget ya. Mungkin kamu suatu saat pernah pulangnya rada sore atau malam karena main sama teman kamu, kemudian sampai rumah nyokap atau bokap nanya gitu, kenapa pulang lama gitu, terus kamu bilang bahwa tadi habis belajar. Nah, biasanya orang yang normal ya, yang belum biasa bohong, itu tidak akan berani menatap orang yang diajak bicara kalau dia bohong gitu. Dan ada gerakan-gerakan tangan yang bisa terlihat. Sayang kita lagi kelas daring, kalau nggak daring, beberapa dari teman-teman mau saya minta untuk maju ke depan kelas, kemudian nanti saya suruh bikin cerita, satu yang bohong, satu yang enggak gitu. Nanti teman-teman bisa tahu mana yang bohong, mana yang enggak. Dari gerakan bola mata gitu ya, dia lagi ngarang atau lagi mengingat sesuatu, itu 2 hal yang beda ya. Nanti perhatiin di cermin kalian, kalau kalian lagi coba mengingat sesuatu, itu mata kalian akan cenderung ada di naik ke atas ya, either kanan atau kiri. Rata-rata ke kiri, tapi kalau kamu lagi ingat ya, kalau lagi ngarang nanti ada di bola mata tapi sisi yang lainnya gitu. Itu sesuatu yang sudah refleks kita lakukan. Jadi begitu otak kita mememorize sesuatu, bola mata kita akan gerak ke sana gitu. Banyak sekali buku-buku tentang ini, dan beberapa buku-buku tentang komunikasi nonverbal itu banyak dibuat bahkan oleh agen-agen CIA. Jadi mereka mengintegrasi itu ketahuan. Dari gerakan tangan kamu ketahuan, dari kamu
nggak nyaman, kemudian kalau megang-megang hidung gini ketahuan, segala macam gitu ya. Makanya bahasa nonverbal tuh bahasa yang powerful. Jadi kalau ngelihat orang presentasi, dia nggak perlu bilang bahwa dia gugup, tapi dari getaran suaranya ketahuan bahwa dia nervous. Atau dari banyaknya dia nelen ludah, itu bisa ketahuan juga gitu. Bayangin bahasa nonverbal itu adalah bahasa yang benar-benar, kalau buat saya sih bahasa yang purba banget ya. Dari zaman dulu tuh orang sebelum mengenal bahasa, mereka menggunakan bahasa tubuh gitu ya, untuk menunjukkan kesukaan atau enggak. Bahkan kalau kita ingat, kalau kalian punya adik, kalian punya ponakan yang masih bayi ya, anak bayi kan nggak bisa ngomong ya, masa begitu nangis mau susu, nggak bisa gitu. Dia nangis, tapi dari tangisan itu ibunya tahu dia haus gitu ya. Bahasa-bahasa nonverbal, sentuhan-sentuhan itu matters, karena itu yang memang membangun diri kita dari awal gitu sebelum orang mengenal bahasa. Oke, kita masuk ke part 2 tentang body language. Ini akan kita dalami. Sayang banget e-learning kita masih problem ya. Kalau sudah oke, sebetulnya saya mau kasih beberapa video untuk kalian pelajari ya. Tapi nanti I will find out lah caranya gimana. Bisa aja pakai Google Classroom ya. Ini adalah gambar dua hewan atau binatang. Yang satu ular gitu, yang satu mungkin angsa atau burung. Lihat gerakan mereka tuh, ular kalau udah marah ya, dia ngebuka badannya. Sama juga dengan burung ini. Sama kayak ayam ya. Ayam kalau mau berantem kan dia ngepakin juga tuh. Ya, ayam kalau mau berantem ngepakin juga, atau kita nyebutnya kalau di Sunda soang ya, soang mau nyosor tuh kayak gitu, ngebuka dulu, kepalanya nunduk. Nah, sikap-sikap terbuka itu adalah sikap-sikap yang menunjukkan powerful-nya dia gitu. Makanya kalau di konteks sama manusia sama nggak? Relatively manusia sama dengan hewan. Jadi kalau kalian merhatiin saat kalian tampil, melakukan presentasi sesuatu hal, tentu kalau sikap badannya rada ngebungkuk terus ditekuk gini ya, itu nandain bahwa kalian tuh ciut gitu. Oke, ya coba. Sorry, gambar saya kecil banget karena saya nggak punya layar putih ya. Nah, jadi kalau kalian nekuk gitu, biasanya karena kalian ciut akan sesuatu. Tapi kalau kalian pede, biasanya badannya lebih dibuka. Itu dia kenapa kita diminta untuk lebih melebarkan bahu kita dan badan kita untuk saat kita mempresent sesuatu gitu. Karena itu akan pengaruh ke hormon kita. Jadi saat kita malas-malasan, badan kita ditekuk, ada hormon di badan kita yang ngebuat kita jadi lebih jadi lebih nggak berani gitu. Tapi kalau kita ngebuka badan gitu dengan segala macam, itu ngebuat kita secara psikologis jauh lebih percaya diri ya. Nah, ini sama, ini lawannya tadi. Jadi kalau yang tadi ngebuka, yang ini nutup. Nah, coba deh ya, perhatiin kalau lu lagi pada mager, lagi malas, kemudian di kelas lu support kemalasan pikiran lu dengan cara menggunakan body language kayak gitu, itu akan ngebuat kita lebih malas gitu. Jadi kayak aduh emang udah malas, kemudian gini-gini nekuk-nekuk badan, makin lemes bawaannya. Memang ada hormon di badan kita yang akan kena juga untuk kayak gitu ya. Oke, ini dia. Ini pelari, biasa dia kalau udah menang, finish, dia akan ngebuka ya, hore gitu, celebrate gitu. Selalu itu refleks yang kita keluarkan bahwa kenyamanan, kesenangan yang juga ada di hormon kita itu akan terekspresikan lebih lanjut kalau kita lebih ngebuka badan kita gitu. Ya, jadi ini beberapa hal sama kayak nonton bola ya. Kan kemarin ada yang nonton Liga Champion di malam Rabu dan malam Kamis, atau juga suka nonton. Kalau saya memang penggemar AC Milan, kebetulan AC Milan adanya di Liga malam Jumat tadi malam. Nah, kalau orang udah nyetak gol, dia akan ekspresif banget kan, ngebuka badan segala macamnya kayak gitulah. Kira-kira itu akan pengaruh banget ke bawaan kita gitu ya. Jarang kan ada orang udah nyetak gol dia diem lesu gitu. Ada nggak? Ya ada aja. Itu biasanya dia lakukan kalau dia nyetak golnya ke gawang dulu adalah mantan klubnya dia gitu. Biasanya sih kayak gitu. Oke, lihat beberapa juri ya. Ini si Oprah dan juga beberapa juri kalau lagi nonton. Oh ya, sekarang lagi ada Indonesian Idol ya. Walaupun juri Indonesian Idol kadang-kadang nyanyinya cuma semenit, jurinya bacotnya 6 menit gitu ya. Nah, jadi ini gitu, suka ekspresi-ekspresinya itu, perlu kita mempelajari ekspresi ini supaya nanti
kita bisa ngelawan mood kita, mengkondisikan badan kita jauh lebih siap untuk bisa present sesuatu. Oke, sebelah kiri itu saya nyebutnya high power pose. Jadi high power posisi kebuka gitu ya. Buka gini tuh posisi yang lebih ngebuat kita ngerasa kita punya power gitu ya. Kemudian kalau lesu, ditekuk badannya sambil megang-megang leher, itu posisi low power pose gitu. Biasanya seorang bos, seorang yang ngerasa punya power, atau dia yakin dengan argumennya, atau saat dia lagi ribut di ruangan, dia akan menggunakan posisi high power pose. Tapi seseorang yang ngerasa bahwa dia adalah penyebab kesalahan, kegagalan yang ada di perusahaan, kemudian lu disidang di weekly meeting gitu ya, lu akan menunjukkan low power pose. Jadi berhati-hatilah dengan penggunaan body language kalian, karena itu akan pengaruh banget nantinya ke sikap kalian dan ke kepercayaan diri dan hormon kalian. Oke, ini lanjutnya lagi di high power pose. Ini high power pose tuh kayak gini, posisi yang lebih dominan, kuat. Perhatiin perempuan yang paling kiri, dia walaupun berdiri dia tetap ngebuka badannya gitu. Yang satu lagi bahkan tolak pinggang gitu. Dan gini ya, ini sambil kalian nonton Zoom ini, coba kalian praktekin high power pose di sebelah kiri ya. Coba kalian ada yang kayak gini atau ada yang kayak gini. Kemudian nanti beralih menjadi posisi yang kayak cowok kayak gini. Berasa tuh bahwa aduh ini adalah posisi lesu gitu. Nah, atau kita nunduk di kelas kayak gitu. Itu posisi-posisi yang ngebuat kita yang tadinya pelajaran ngantuk malah bener-bener jadi tepar gitu ya, jadi ngantuk beneran gara-gara gitu. Jadi ini harus dipahami dan kadang-kadang masalahnya adalah kita tuh mengeluarkan posisi-posisi kayak gini tuh bener-bener di luar dugaan sih. Karena kadang-kadang nggak bisa kita kontrol gitu. Itu udah tiba-tiba naluri aja. Begitu lu marah, lu tolak pinggang. Begitu lu ini, lu giniin meja gitu. Begitu lu ngerasa bersalah dan lu emang nggak punya argumen, lu akan tiba-tiba ciut gitu ya. Jadi gitu. Nah, jadi ya kayak gitulah. Beberapa yang disebut dengan high dan low power pose gitu ya. Ini juga contoh high power pose. Jadi Pak, saya gimana ya, lagi nggak terlalu mood, pengen ningkatin hormon saya biar lebih enak, lakukanlah beberapa gerakan high power pose kayak gini, ya, kayak gini gitu ya, sambil ya high power pose atau dibuka tangannya gitu, sambil untuk ngebuat kita lebih semangat. Tapi kalau kita udah nggak semangat, kemudian dilipat, nunduk gitu ya, lo pasti dijamin makin lesu. Oke. Ini ada cewek dan cowok ya teman-teman, gimana nunjukin posisi high power pose yang di kiri, yang perempuan. Yang cowok walaupun dia cowok gitu, dia menunjukkan posisi low power pose gitu ya. Dan lihat gerakan tangannya, yang satu di pinggang gitu ya, kita nggak tahu yang diomongin. Yang cowok tangannya di depan, tapi kita bisa tahu bahwa yang kiri, si perempuan ini lebih punya power, dan yang cowok ini kelihatannya merasa terintimidasi dan nggak nyaman, atau dia inferior dibandingkan yang perempuan. Bayangin, tanpa kata-kata ya, sebuah sikap tubuh itu bisa ketahuan. Di Indonesia mulai ada ya beberapa pakar kalau diperhatiin ya, tapi sayangnya pakar-pakar ini digunakan untuk micro expression, kebanyakan untuk kasus gosip-gosip selebriti Indonesia gitu ya, untuk meneliti bahwa ini selebriti bener nggak nih, dia bohong apa nggak. Biasanya ada tuh beberapa pakar micro yang dilakukan gitu. Sedangkan kalau di luar negeri ini banyak dilakukan untuk membedah bagaimana sikap dan perilakunya petinggi negara gitu. Bisa presiden, bisa perdana menteri gitu ya. Dia ulas tuh posisinya. Saat dia salaman dia ulas. Saat kepala negara kedua bertemu diulas. Contoh kayak misalnya Donald Trump ketemu dengan Kim Jong Un ya, presidennya Korea Utara. Itu banyak yang analisis gimana sikapnya, gimana posisi dia salaman, siapa yang lebih powerful. Nah, di beberapa posisi yang sudah tinggi ya untuk seorang kepala negara, untuk pejabat pemerintah, biasanya diajarin posisi-posisi badan kayak gini gitu ya, karena dia merepresent institusinya, dia merepresent negaranya, jadi mereka harus tahu bagaimana bergerak, how to behave, bagaimana bersikap, menggunakan gestur yang memang untuk superior gitu. Jadi kalau diperhatiin nanti, coba deh nanti saya coba share videonya ya, gimana semua kepala negara tuh tahu tentang hal ini gitu loh, gimana memposisikannya gitu. Oke. Rupanya kalau kita menggunakan posisi high power pose, maka ada hormon kita namanya testosteron
itu akan meningkat gitu ya. Sedangkan kalau kita dan di sisi lain kortisolnya malah menurun. Jadi testosteron ini kan kebanyakan hormon yang ada di pria ya. Jadi dia lebih berani, lebih segala macam gitu. Nah, kalau kortisol nih lebih ke arah hormon yang menyebabkan orang jadi resah gitu ya. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang bahwa ini memang akan pengaruh banget dari sikap kita ke sana gitu. Oke, kita masuk lebih dalam lagi sekarang ya tentang bahasa tubuh ya tadi, body language. Anyway, saya izin minum dulu ya. Oke, sekarang bahasa mata. Orang banyak bilang bahwa mata itu berbicara ya. Orang tuh katanya jatuh cinta dari mata turun ke hati. Waduh, bener nggak tuh? Gue nggak tahu deh. Tapi memang mata itu punya sejuta makna gitu ya. Nah, kalau kita bedah, kalau dia menatap kamu langsung gitu ya, dan lensa matanya membesar sekitar 60%, biasanya dia tertarik. Jangan juga lu ukur bola mata dia udah berapa persen nih, lu nggak akan bisa ngukur juga gitu. Tapi lu bisa kira-kira ya. Makanya saya bilang nih, kalau orang tertarik, biasanya bola matanya cenderung membesar. Berarti dia tertarik sama omongan kita gitu ya, atau dia tertarik sama kita karena lensa matanya membesar. Atau kalau dia lebih tertarik lagi, dia lebih membesar lagi gitu ya, makin kayak ngelihat lu tuh kayak amazed gitu, kayak tertarik gitu. Ini sih sebenarnya paling obvious kalau di film kartun. Ya, kalau kartun-kartun Jepang, anime, lu perhatiin ya, matanya suka kayak ting ting tiba-tiba. Nah, itu gambaran bahwa mata dia tertarik gitu. Tapi kalau merhatiin beberapa presenter TV, paling gampang sih Net TV ya. Di Net TV itu ada salah satu presenter, aduh kenapa gue lupa namanya ya. Dia tuh kalau lagi ngewawancara orang, biasanya di Indonesian Morning Show, matanya tuh membesar gitu. Itu ngebuat orang yang dia wawancara tuh menjadi excited juga karena ngerasa bahwa lawan bicaranya tertarik dengan omongan dia. Makanya penting ya untuk berani menatap orang yang lagi kita wawancara, in case kita lagi jadi moderator atau kita lagi jadi MC atau kita mungkin sedang jadi apa ya? Misalnya kalian lagi ikut kompetisi nih. Jurinya ngasih masukan ke sesuatu ke kamu, kamu tetap harus nanggapin dia dengan lebih antusias ya, kayak gitu kan, matanya lebih dibesarin gitu. Tapi kalau matanya dibukanya 100% gede banget, maka tatapan itu juga bisa dianggap sebuah perlawanan gitu ya. Nah, ini ada poin keempat, yaitu penghindaran tatapan. Perhatiin teman-teman, kalau dia nggak nyaman dengan statementnya, kalau dia nggak yakin sama statementnya, atau dia malu gitu ya, atau dia menyembunyikan sesuatu, atau dia sedang bohong, biasanya dia nggak berani natap, bahkan ngebuang pandangannya ke bawah. Ya, ini nggak melulu dia bohong, tapi boleh jadi dia menyembunyikan sesuatu. Banyak orang yang suka sama orang, misalnya gini, ada cewek ini suka sama cowok gitu, begitu ketemu dia nggak berani natap. Nah, penghindaran mata itu udah sebuah sesuatu bahwa dia menyukai sesuatu. Jadi gampang kok untuk tahu orang ini suka apa enggak, malu dari cara dia menatap lu gitu ya. Jadi banyak tuh ya memes di Twitter kan. Kalau nyari wanita, carilah seperti cara ini menatap ini. Jadi ada fotonya gitu. Kelihatan lah. Muka orang kalau mes sama enggak tuh kelihatan. Ya, terus ada tatapan jatuh ke bawah dan melirik kanan kiri. Salah tingkah. Nah ini rada-rada mirip nih yang nomor 4 sama nomor 5 ya. Kadang-kadang orang tuh kalau udah suka sama orang, suka jadi salting aja, matanya kemana-mana kalau diajak ngomong gitu kan. Karena dia happy aja, nggak bisa ngontrol. Saya yakin sih, ini ada 57 orang termasuk saya di sini, mungkin beberapa ada yang senyum-senyum sendiri dalam hati gitu. Aduh, itu gue banget, gue tuh kayak gitu gitu ya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi saya yakin ada. Oke, kedua adalah bahasa kepala. Bahasa kepala Indonesia dan umumnya kalau setuju biasanya dia ngangguk ya ngangguk ya. Kecuali kalau lu di India biasanya lu harus siap-siap, oke, kepala lu harus siap kayak Tinatun gitu. Iya, enggak, lu harus goyang-goyang dulu gitu ya. Tapi biasanya kalau di Indonesia lu harus ngangguk, dan anggukan itu powerful. Nah, saya sering pakai ini teman-teman ya. Kalau ini bukan rahasia juga. Jadi saya kalau jadi moderator atau saya lagi lagi ngewawancara orang, saya selalu menggunakan bahasa tubuh ini untuk mengangguk gitu. Jadi anggukan ini tuh ngebuat lawan bicara kita lebih nyaman gitu ya. Selain lu dengerin, lu angguk gitu ya. Coba deh perhatiin. Kalau kamu lagi ngomong sesuatu gitu ya, kemudian semua mahasiswanya yang diomongin di kelas ngangguk gitu.
tuh dosennya pasti wah gila happy banget gitu. Makanya nanti lo kalau lo nggak ngerti gitu ya, ada dosen yang terakhir lo ngangguk aja. Tapi siap-siap aja lo kebanyakan ngangguk ntar ditanya sama dosen ini paham apa enggak gitu ya. Tapi anggukan tuh powerful banget sih. Jadi anggukan itu penting gitu ya. Kemudian juga kalau ngedeketin kepala makin dekat gitu, nah mendekat ke arah Anda berarti dia tertarik atau setuju gitu ya. Kalau dia ngejauh gitu ya, dia curiga gitu atau nggak percaya. Kan kadang-kadang suka orang ngomong, lu mau nggak sih gue kasih cara cepat untuk kaya? Masa sih? Gitu ya. Kita ngomong masa sih sambil ngejauh. Masa sih gitu? Karena kita curiga nih nggak percaya gitu. Dan itu refleks, lu nggak bisa atur itu gitu ya. Atau di kelas lu ada yang gini, bosen gitu, lu kayak gini, ya gitulah ya. Kalau lu apa namanya cibi-cibi gitu lu gini, nggak bohong. Ya pokoknya lu bertopang dagu tuh lu bosen gitu ya. Atau lu banyak noleh ke kanan kiri nggak sabar gitu ya. Saya suka sadar kalau saya lagi ngomong tiba-tiba ada yang mahasiswa tuh kanan kiri udah mulai resah ya. Oh itu udah ketara banget. Apalagi kalau kalian lagi jadi pembicara kemudian kok tiba-tiba satu orang ke WC, satu orang ke WC lagi, satu orang ke WC, lu ketara tuh. Berarti omongan lu udah mulai nggak seru dan mereka mulai bosen. Jadi bahasa-bahasa gitu harus sangat-sangat dipahamin ya. Oke, ini bahasa tangan, mata udah, kepala udah ya. Jadi tadi kita udah bahas yang di seputaran muka kita, mata dan kepala. Sekarang kita bahas di tangan kita. Tangan terbuka ke atas gitu. Kalau dia ngomong ekspresinya gini, ya saya terus terang, saya jujur, bukan saya pelakuin. Nah biasanya gitu, tangannya tuh, lihat. Dia kebuka gitu ya. Saya benar-benar nggak melakukan ini, saya nggak ada di lokasi gitu ya. Saya udah berupaya, tapi saya lupa gitu. Dia akan selalu telapak tangan kebuka. Tapi kalau telapak tangannya disaku dan tertutup gitu ya, dia ngumpetin di balik hoodie-nya, di kantong hoodie-nya, atau dia masukin ke kantong, itu biasanya dia lagi berusaha nyembunyiin sesuatu gitu. Ya kalau ngepal tuh gini, dia nggak nyaman atau marah, biasanya orang marah tangannya ngepal. Kemudian nutup mulut atau hidung gitu ya. Jadi lu bisa dosen nanya kenapa nggak ngerjain kuis? Maaf Pak, saya tuh kebetulan lagi lihat tuh. Orang tuh kalau lagi bohong tangan sama hidungnya, dan lu nggak akan pernah bisa ngontrol ini gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang ngomong, Pak saya lagi oke deh, gitu. Gue tahu lu mau apa gitu. Udah ketahuan tuh udah sebuah indikasi ya. Dan itu nanti bisa dites. Kemudian kalau dia ngetuk-ngetuk jari di meja gitu ya, bunyi-bunyi gitu, dia mulai bosen. Jadi ada orang ngomongnya kepanjangan, suka kan lu? Kadang-kadang ada temen lu ngomong gitu, tapi temen lu ini emang hobinya ngomong aja gitu. Ketemu ngomong, kita pada mata kita udah kemana-mana gitu, ngeliat udah nggak antusias gitu. Oke, itu penting juga. Oke, ini di bagian terakhir, kepala udah ya. Tadi gerakan kepala lo, mata lo, tangan, sekarang kaki. Posisi kaki ini sering dipakai oleh seorang HRD ya, begitu dia lagi mewawancari seorang untuk melihat posisi kakinya. Bukan juga HRD itu jadi kurang ajar gitu ya. Ini ada perempuan pakai rok lu liatin gitu kaki, posisi kaki gimana, enggak. Dia biasanya bisa tahu karena beberapa kali biasanya orang yang mau di interview itu nunggu di luar, nunggu di sofa gitu, dan mejanya kecil atau nggak ada meja gitu. Sehingga dia bisa ngelihat posisi-posisi kaki kalian. Nah, coba sekarang nih kita lagi ngobrol, kalian kalau lagi duduk ya, saya harap sih nonton kelas ini sambil duduk ya, nggak ada yang sambil jalan atau sambil masak. Oke, kalau sambil duduk, coba perhatiin kaki kalian, freeze sekarang, jangan diubah kaki kalian yang nyaman, posisinya gimana. Kira-kira kalian itu ada di A, di B, C, D, atau E gitu ya. Coba nanti dilihat tuh posisi kakinya. Posisi kaki A, pasti kalian ngerasa, emang ada ya kaki orang kayak gini? Ada loh, posisi kaki orang yang digini tuh ada. Kaki orang yang disilain kayak gitu ada gitu ya. Posisi yang kaki disilang ada. Walaupun yang B ini rata-rata silangnya adalah silang cewek ya. Kalau cowok tuh silangnya lebih gini ya, tahu ya, yang diangkatnya gini gitu. Kalau ini silang, ada nggak Pak yang cowok tapi silangnya silang B? Ada aja. Siapa tahu dia cucok meong. Jadi silangnya rada kayak gitu. Atau ada juga yang C tuh rapet tapi tumitnya aja yang nyatu gitu ya. Ya. Atau yang D tuh lurus gitu. Atau yang E gitu. Atau kalian mikir, oh Pak ini yang E ini karena dia pakai rok Pak, duduknya gini. Enggak masalah dia pakai rok apa enggak, pakai celana aja dia duduknya kayak E gini, ada. Ini ada beberapa artinya, teman-teman dari sini ya. Kita lihat dan kita bedah satu persatu. Pertama, tipe A. Posisi duduk tipe A biasanya mempunyai kepribadian agak kekanak-kanakan. Dia kreatif, menyenangkan, gampang diajak komunikasi dengan orang lain,
punya prinsip tersendiri gitu ya, sering melakukan sesuatu tanpa dipikir matang. Biasanya A gitu, karena dia tadi kekanak-kanakan, orangnya kreatif, suka nyoba yang baru, asik diajak ngomong gitu ya. Tapi kadang-kadang suka bertindak tanpa berpikir secara matang. Itu yang tipe A. Kemudian ini tipe B. Nah, kalau cewek kan gitu ya, ngilangnya gitu ya. Cowok ada nggak sih yang gini? Gue pernah lihat sih ada cowok yang kayak gini. Tapi mungkin dia silangnya lebih maco lah kalau cowok ya. Imajinasinya tinggi gitu ya. Dia suka traveling, orangnya cenderung pandai, mudah bergaul gitu ya. Tidak suka yang monoton, jadi suka dengan perubahan ya, suka berubah penampilan, pengen sering gonta-ganti baju gitu ya. Ini berubahnya penampilan dan pasangan juga berubah, itu mah terserah ya. Dan kemudian juga tempat tinggal. Jadi kalau dia punya kamar, misalnya ngekos, udah 1 semester gue ubah susunan kamar, udah 1 tahun gue ngubah cat kamar, gitu ya. Suka kayak gitu nih yang tipe-tipe B. Kemudian ini tipe C, ya tipe C ini lebih mengedepankan kenyamanan gitu, dalam melakukan sesuatu, sangat pemilih atau choosy. Dan yang ketiga, terkadang susah untuk fokus dan konsentrasi pada sesuatu untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Dan juga saat sedang bicara terkadang suka keluar dari topik. Jadi orang duduk yang model gini itu biasanya kalau ngomong suka kemana-mana, lebar ya, panjang kali lebar. Oke, ini tipe D. Kayak kaku ya, tapi ternyata memang benar banyak orang yang kayak gini juga posisi duduknya. Itu sangat gesit, dia nggak suka terlambat, atau dan juga karena dia nggak suka terlambat, dia nggak mau orang terlambat gitu ya. Dia selalu rapi, orangnya straightforward atau berani belak-belakan, outspoken, tidak mudah terpancing emosi, selalu cari aman, nggak suka marah berlebihan. Nah, tapi kalau posisi kakinya lurus gitu, tapi rada dijinjit kayak gitu ya, atau menggunakan high heels, dia lebih suka menjaga jarak meski tak segan untuk menentang orang lain yang berlawanan dengan dia. Jadi kalau dia posisinya rada dijinjit gitu, biasanya dia orangnya lebih berani untuk konfrontir sama orang ya. And this is the last one, posisi kaki tipe E gitu ya. Biasanya kepribadiannya, nah ini kalau di kelas tuh paling enak banget ngeliatnya begitu. Diam ya, jangan berubah ya kakinya. Wah, ketahuan tuh posisi kakinya nyaman kayak gitu. Dan kalau kalian nyoba ngubah posisi kaki ini, saya pastikan nggak akan bertahan lama dan karena nggak nyaman gitu loh. Ya, oke. Ini posisi kaki tipe ini biasanya santai, meskipun terkadang dia keras kepala, punya ambisi tinggi. Kalau mau sesuatu tuh pokoknya dia berjuang banget. Juga selalu menyembunyikan rasa nggak nyaman atau nggak percaya diri, jadi dia cenderung nyimpen aja gitu di hati, nggak berani sampaikan, dan terkadang cenderung egois. Inilah beberapa body language yang bisa kalian pelajari dari mata, kepala, tangan, dan kaki yang bisa jadi panduan awal. Tapi kalau kalian mau belajar lebih jauh lagi tentang body language, bukunya banyak banget, bos. Ya, nanti ada video-video juga mudah-mudahan bisa saya share. Kalian bisa belajar. Jadi nanti kalian kalau berhadapan dengan orang untuk ngomong, kalian bisa ngebaca kan gitu ya. Atau kalau kalian misalnya lagi presentasi, udah jelas-jelas orang udah pada garuk-garuk gitu ya, udah celengak-celinguk, udah gini-giniin meja, lu masih nggak berhenti-berhenti juga ngomong. Nah, inilah pentingnya kita memahami orang yang diajak ngomong gitu. Atau misalnya lu lagi suka sama orang, kelihatan setiap lu ngomong dia ngejauh dikit atau matanya cenderung nggak yang nunjukin bling bling bling, nggak gitu. Lo bisa tahu bahwa sebenarnya dia nggak suka sama gue gitu. Walaupun teman lu udah nyomblanginnya, tapi nyomblanginnya suka ngerjain kan, kadang-kadang temen gue, nah dia suka kok sama lu gitu. Udah tembak aja gitu. Tembak jangan, belum nembak udah ditolak gitu ya. Jadi suka ada yang kayak gitu. Jadi kalian bisa lebih paham dan bisa guna lah ya untuk sehari-harian. Oke, saya tutup materi ini. Untuk saya close dulu recordingnya. Habis itu kita buka untuk diskusi dan tanya jawab. Thank you ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.